Shalom anak-anak GP Kids, pagi hari ini kita bertemu kembali di kebaktian GP Kids Online. Anak-anak, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa ya di hari ini kok kita kebaktian? Nah anak-anak, sebab di hari Jumat ini kita akan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu hari ini disebut hari Jumat Agung. Nah anak-anak, ya kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab juga, sebab kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Semua anak GP Kids tundukkan kepala, lipat tangannya, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari-Mu yang indah. Dan kami mau kebaktian sekolah minggu. Fokuskan kami untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, pada zaman pelayanan Tuhan Yesus pada waktu itu, orang-orang yang melakukan kejahatan atau perbuatan buruk, mereka akan mendapatkan hukuman, yaitu mereka akan digantung di atas kayu salib. Nah, tapi kan Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan apapun ya. Tuhan Yesus malah melayani banyak orang, melakukan mujizat, menyembuhkan orang yang sakit ya. Orang yang lumpuh bisa berjalan kembali, orang yang buta bisa melihat, orang yang tuli bisa mendengar, bahkan masih banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang kasih Tuhan. Namun kenapa Tuhan Yesus harus disalib? Harus mengalami hukuman. Nah anak-anak pasti ingin tahu kan kenapa Tuhan Yesus juga harus disalibkan, padahal Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan. Yuk anak-anak, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Semua anak-anak GPK siapkan Alkitabnya, sebab kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini dengan sungguh-sungguh. Teman-teman GP Kids, ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah bunyi firman Tuhan hari ini. Ini adalah Yesus, Sang Anak Allah dan Juru Selamat dunia. Selama Yesus ada di bumi, Ia mengajarkan tentang kasih Allah kepada banyak orang, menyembuhkan orang dari sakit, dan Dia melakukan banyak mujizat seperti meredakan angin ribut dan juga membangkitkan orang dari kematian. Tapi para pemuka Yahudi dan para imam, mereka tidak suka akan apa yang telah dilakukan Yesus atau tentang Ia yang mengakui dirinya adalah anak Allah. Lalu mereka membuat rencana untuk menangkap Yesus. Yudas, salah satu murid Yesus, ia bersekutu dengan mereka untuk mengkhianati Yesus dan menukar Yesus dengan sejumlah uang. Pada saat Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, Yudas menyerahkan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar. Lalu di hadapan para mahkamah agama, mereka bertanya kepada Yesus, "Jikalau engkau adalah Mesias dan anak Allah, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu sendiri yang mengatakannya." Maka marahlah mereka dan mereka memutuskan Yesus bersalah dan Ia harus dihukum mati. Lalu mereka membawa Yesus untuk menghadap Pilatus. Pilatus kembali mendengarkan tentang kasus Yesus. Namun Pilatus tidak mendapati kesalahan apapun pada Yesus. Oleh karena itu Pilatus akan menghajar Yesus lalu melepaskannya. Tetapi orang-orang marah dan berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia." Karena banyak orang mendesaknya, akhirnya Pilatus menyetujui permintaan mereka untuk menyalibkan Yesus. Yesus akhirnya dibawa untuk disalibkan. Yesus dianiaya, diludahi, diberikan jubah ungu,
Lalu mereka juga memakaikan mahkota berduri di atas kepalanya. Mereka mengolok-olok Yesus, memukuli habis-habisan sampai ia sulit untuk berjalan. Lalu Yesus disuruh memikul salibnya sendiri ke Bukit Golgota. Tapi akhirnya mereka memaksa Simon dari Kirene untuk memikul salib Yesus karena Yesus sudah tidak kuat lagi. Yesus disalibkan di antara dua orang penjahat, tetapi ia tidak bersalah. Dan mereka pun masih mengolok-olok Yesus. Kalau engkau benar anak Allah, selamatkanlah dirimu dari atas kayu salib ini. Tapi Yesus tahu bahwa ia harus mati untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tiba-tiba kegelapan meliputi daerah itu. Lalu 3 jam kemudian Yesus pun mati. Saat itulah terjadi gempa bumi dan tabir bait Allah pun terbagi 2 dari atas sampai bawah. Seorang tentara yang melihat peristiwa tersebut berkata, "Sungguh ia ini adalah anak Allah." Lalu seorang dari Arimatea bernama Yusuf meminta mayat Yesus untuk membaringkannya di dalam kuburnya yang baru. Anak-anak GP Kids, Tuhan Yesus tidak berdosa, tapi ia rela mati disalibkan. Tuhan Yesus dihukum atas kesalahan yang tidak pernah ia lakukan. Ia menerima semua hukuman itu karena kita. Yang seharusnya dihukum adalah kita, manusia yang berdosa ini. Tapi ingat, karena begitu besar cinta dan kasih-Nya pada kita semua, maka ia mau menanggung dosa kita dengan menebusnya di kayu salib. Ia mati gantikan kita agar hidup kita selamat dari hukuman maut atau api neraka. Dan yang dulunya manusia terpisah dengan Tuhan karena dosa, namun dengan pengorbanannya itulah hubungan manusia dengan Tuhan dipulihkan. Manusia bisa hidup dekat lagi dengan Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan kapanpun. Senang ya anak-anak? Jadi anak-anak, biarlah hari ini ketika kita memperingati Jumat Agung, kita selalu mengingat akan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Ia rela mati disalib gantikan kita karena ia sangat mengasihi kita, manusia yang berdosa. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak semua. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu, kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari. Karena kasih
Oke anak-anak, kita akan mengulang ayat firman Tuhan hari ini dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya anak-anak, sebelum Kak Oni mengakhiri kebaktian Jumat Agung kita pada hari ini, Kak Oni mau mengingatkan kembali bahwa esok Minggu pada tanggal 17 April pukul 10 kita akan merayakan bersama-sama kebangkitan Tuhan Yesus atau Hari Raya Paskah secara onsite di gereja kita. Wah, luar biasa. Anak-anak jangan lupa tapi ya, kita tetap menggunakan masker selama ibadah berlangsung. Dan bagi anak-anak yang tidak bisa atau belum bisa mengikuti kebaktian secara onsite di gereja, jangan khawatir, kita akan tetap menayangkan secara live streaming di YouTube GP Kids. Oke anak-anak, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Semua anak GP Kids tundukkan kepala, lipat tangannya, mari kita berdoa. Ayo anak-anak, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu, atas cinta-Mu kepada kami semua. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menanggung semua hukuman maut bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bye-bye anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Ya anak-anak, selesai sudah kebaktian kita pada hari ini. Tetaplah setia mengasihi Tuhan Yesus sama seperti kasih Tuhan yang telah rela mati gantikan kita manusia yang berdosa ini. Sampai ketemu esok Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.